dalam pekerjaan sosial, maka tentu ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang, harus kita junjung tinggi, baik itu secara landasan filosofi, landasan nilai, landasan etika, dan kebijaksanaan, ya, atau kearifan lokal. Nah, sebagai pekerja sosial, maka harus menjalankan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Beberapa prinsip yang sudah disampaikan oleh temannya, Bapak hanya memberikan tambahan sedikit bahwa di dalam membicarakan satu prinsip ada dua prinsip yang melekat terhadap pekerja sosial. Yang pertama ada prinsip-prinsip umum bagi pekerja sosial, dan yang kedua ada namanya prinsip-prinsip khusus, ya. Tadi belum begitu dipisah, ya, antara prinsip umum dengan prinsip khusus. Kalau Bapak baca di makalahnya masih dicampur pembahasannya dan tidak dipilah, gitu, ya. Tetapi secara keseluruhan, cara menjawab cukup bagus, dan pertanyaan-pertanyaan juga bagus, ya, yang masuk. Maka pada saat ini hanya memberikan tambahan sedikit mengenai prinsip-prinsip umum bagi pekerja sosial. Yang pertama itu mempraktikkan disiplin pekerjaan sosial. Nah, itu yang terutama. Misalnya seorang dokter itu mempraktikkan ilmu kedokterannya, seorang guru mempraktikkan cara belajar mengajarnya. Begitu juga dengan profesi pekerjaan sosial, dia mempraktikkan bagaimana pekerjaan sosial itu yang semestinya, ya. Itu yang menjadi prinsip utama. Artinya tidak boleh keluar daripada prinsip-prinsip yang telah digariskan, ya. Kalau dia harus menyadari dirinya bahwa dia sebagai seorang pekerja sosial, maka ketika diminta pandangannya, diminta cara penyelesaiannya, maka dia bekerja sesuai dengan profesinya, ya. Jadi tidak tumpang tindih, ya. Kemudian yang menjadi permasalahan juga di Indonesia, misalnya meskipun ada undang-undang, ya, yang membahas mengenai penanganan tertentu. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dia misalnya ketika orang mengalami trauma atau kekerasan secara fisik, terutama misalnya pada perempuan, itu yang pertama pada ayat pertama dikatakan bahwa memberikan pelayanan pekerjaan sosial, yang pertama melakukan konseling, gitu, ya. Kemudian ketika misalnya terjadi permasalahan, nah yang terjadi di Indonesia itu kebanyakan kita serahkan kepada orang-orang tertentu yang bukan profesinya itu pelayanan sosial, ya. Dia dipercayakan penanganannya pada orang tertentu, ya, dalam mengenai persoalan-persoalan, misalnya persoalan kekerasan, ya. Ada tadi yang membicarakan persoalan perceraian, ya, atau kasus-kasus di Indonesia yang banyak terjadi juga, misalnya kasus pemerkosaan. Kadang-kadang kan yang kasus-kasus seperti ini mestinya ditangani oleh pekerja sosial untuk memberikan penanganan secara kejiwaan, misalnya, gitu kan. Tapi biasanya tidak diserahkan tuh kepada pekerja sosial. Biasa langsung ditangani ke pihak-pihak tertentu, gitu, ya. Langsung ke pihak berwajib atau dan lain-lain sebagainya. Nah, meskipun itu ada undang-undangnya, kadang-kadang dalam fakta di lapangannya itu tidak diserahkan. Padahal itu sangat penting, sebab dia harus membutuhkan konseling, ya, harus ada bimbingan. Kekerasan juga begitu. Oke. Kemudian yang kedua, ada namanya keterlibatan penggunaan kesadaran diri, ya. Jadi ada kesadaran diri yang terlibat di dalam penanganan kasus-kasus sosial, ya, atau pekerjaan sosial. Nah, kemudian kesadaran ini dia harus melihat bahwa apa yang dihadapi itu berbeda dengan dirinya. Bisa saja berbeda dari latar budaya, gitu kan, latar belakang agama, kemudian latar belakang pendidikan. Nah, seorang yang memiliki profesi pekerjaan sosial, dia harus memahami bahwa
kita hidup dalam keragaman, tidak satu macam gitu. Ketika misalnya ada prinsip yang Anda pegang, ada nilai yang Anda pegang, itu kemudian Anda menghadapi satu klien yang berbeda, maka Anda tidak boleh memaksakan nilai yang Anda miliki itu ke orang lain. Justru kita harus belajar memahami orang lain itu sendiri ya. Jadi memang pekerja sosial itu dituntut banyak belajar, banyak mengembangkan diri. Sebab adanya nanti perubahan-perubahan yang dimiliki itu disebabkan karena kemampuan dia beradaptasi dan mengembangkan diri gitu ya. Dia akan memahami betul bahwa dia berhadapan dengan klien dengan macam-macam latar belakang gitu ya. Itu yang mesti disadari ya, sebagai seorang pekerja profesional. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga objektivitas profesional. Tadi ada pertanyaan misalnya yang muncul juga, meskipun ya di dalam pekerjaan sosial itu rasa empati itu juga tetap harus ditumbuhkan gitu ya. Tetapi di sisi lain kita harus menilai secara objektif gitu. Ini memang dua dilema antara kita larut terhadap permasalahan orang ya. Kita membawa perasaan emosional, tetapi di sisi lain sebagai orang yang bekerja di bidang pekerjaan sosial, dia harus memiliki prinsip objektivitas gitu ya. Menjaga objektivitas profesional. Artinya itu menuntut kedewasaan kita memilah, mendengarkan terlebih dahulu, meresapi apa yang dialami oleh klien kita atau orang yang membutuhkan. Kemudian kita memberikan suatu jawaban yang secara objektif. Oke. Tidak terlalu berpihak. Misalnya ada permasalahan tadi perceraian, tidak boleh kita terlibat mengintimidasi ataukah terlalu banyak memberikan pandangan yang sifatnya itu subjektif. Kita harus melihat secara objektif. Misalnya kita bisa menggunakan data juga. Kita bisa menggunakan data yang ada, hasil penelitian itu bisa kita gunakan. Misalnya di Indonesia itu rata-rata umur pernikahan di Indonesia itu sangat rentan hari ini ya. Dari orang yang menikah setiap tahunnya itu ada sekitar 60% perceraian. Bahkan lebih banyak perceraian itu daripada keluarga yang bertahan tuh. Terutama di umur pernikahan 1 sampai 5. Gitu. Itu kan harus menjadi cakupan yang sangat luas sekali. Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan itu? Dan yang menjadi permasalahan itu lebih banyak perceraian itu disebabkan karena permintaan seorang istri sendiri. Gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Dulu kan laki-laki itu yang banyak menceraikan. Gitu. Fenomena sekarang itu lebih banyak yang meminta perceraian itu dari perempuannya ya, dari istrinya. Ini kan beberapa hari yang lalu kan kasus siapa yang Ria Ricis. Nah itu kan siapa yang minta perceraian lebih dulu? Kan itu. Ya istri kan. Itu salah satu gambarannya. Itu hanya salah satu saja. Dan di Indonesia ini banyak sekali hasil penelitian begitu. Nah. Tentu juga kita harus melihat permasalahan ini ya sebagai seorang pekerja sosial. Tidak boleh misalnya hanya menggunakan latar belakang agama bahwa kalau dalam tradisi agama misalnya di dalam Islam ya boleh perceraian itu boleh meskipun itu saya dibenci Tuhan, dibenci Allah, tapi itu dibolehkan. Kemudian hanya hanya melihat bahwa fenomena perempuan yang menjadi persoalan ataukah persoalannya laki-laki. Tapi kita harus melihat secara objektif gitu ya. Apa yang menyebabkan rata-rata perempuan itu kebanyakan perempuan yang meminta cerai. Ada beberapa analisis, misalnya karena perempuan saat ini itu rata-rata sudah mandiri. Itu kebanyakan dia bisa berpenghasilan, tidak seperti di zaman dulu yang semua kesehariannya itu ketergantungannya pada laki-laki gitu. Nah sekarang kan tidak. Justru banyak keluarga sekarang
istrinya itu lebih banyak berpenghasilan daripada suaminya gitu. Nah itu, nah ini kan berhadapan dengan dengan kriteria keagamaan bahwa bagaimanapun itu laki-laki sebagai pemimpin gitu, ya. Tetapi ketika laki-laki pemimpin sebagai pemimpin itu wibawanya jatuh, itu menjadi permasalahan. Ya. Oke. Meskipun itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, tapi ketika sifat kepemimpinan itu hilang dalam keluarga, entah itu misalnya persoalan gaji, persoalan harta, ya, yang banyak sekali di media sosial kan. Kebanyakan karena persoalan itu tadi, penghasilan. Laki-laki merasa rendah diri, gitu. Berarti ya laki-laki harus lebih banyak gitu ya, mengembangkan dirinya, bukan hanya persoalan materi, tapi juga kualitas-kualitas lain. Sehingga kalau misalnya kalah materi dengan istrinya, itu bisa mengandalkan kualitas-kualitas lain. Tapi kalau hanya kalah materi, kemudian dia merasa down, dia merasa jatuh, merasa diinjak-injak, itu laki-laki yang sangat cemeng sekali. Artinya hanya satu kapasitas saja yang dia miliki, yaitu bagaimana mengukur dirinya dengan materi. Kan masih banyak kemampuan lain yang mesti dimiliki seorang laki-laki sebagai kepala keluarga. Bagaimana kemampuan dia bernegosiasi, kemampuan dia memberikan solusi gitu. Bagaimana dia bisa menjadi public figure misalnya, terkenal, punya kualitas itu. Kualitas yang dibangun memang dari akar, dari bawah, bukan kerbitan ya. Tiba-tiba karena ditopang media menjadi terkenal, nanti ketika jatuh itu jatuhnya sangat sakit sekali gitu ya. Mengapa? Karena dia diangkat secara drastis, bukan karena persoalan kualitas gitu. Nah itu yang harus dikembangkan. Nah, kalau misalnya dalam tradisi Islam dikatakan Nabi ketika Isra Mi'raj itu lebih banyak katanya perempuan di neraka gitu kan. Nah, apakah itu secara kuantitatif atau secara kualitatif gitu? Maksudnya betul-betulkah itu secara kuantitatif kita pahami bahwa banyak perempuan di sana, ataukah kita akan memahami bahwa maksud dari kisah ini adalah secara kualitatif? Artinya kualitatif itu saat ini bisa saja perempuan lebih banyak dominasinya, populasinya di dunia daripada laki-laki. Nah, itu kan bisa saja begitu. Atau yang kedua, sekarang lebih banyak dominasi perempuan terhadap laki-laki dari segi misalnya kepemimpinan rumah tangga gitu. Dalam rumah tangga misalnya begitu. Jadi harus ada kesadaran. Nah, ini kan harus seorang pekerja sosial harus melihat berbagai persoalan gitu ya. Jadi bukan hanya menyalahkan ketika tadi katanya perempuan yang curhat misalnya, kliennya ini perempuan, kemudian pekerja sosial juga ini perempuan, ya jangan sama-sama baper ya. Jangan sama-sama membela sesama perempuan, tidak. Betul-betul harus objektif. Kita mendengarkan dulu dan melihat data itu. Oh, ternyata datanya begini, datanya yang menyebabkan perceraian begini, yang menyebabkan perempuan istri yang lebih dulu meminta perceraian begini. Itu kan harus dilihat dari faktanya ya, dari datanya. Nah, kemudian diberikan solusi. Jadi tidak serta-merta bahwa kita menyalahkan si suami, kan belum tentu juga ya. Ataukah kasus satu dengan kasus lainnya tidak bisa disamakan ya. Oke, itu yang mesti dikembangkan ya. Oke, kemudian yang keempat, respect terhadap keragaman dan keunikan manusia. Nah, ini prinsip yang sangat mendasar sekali bahwa setiap manusia memiliki karakteristik latar belakang yang berbeda, baik itu budaya, agama, ras, gender ya, ke jenis kelamin, intelektual dan usia yang berbeda. Nah, kemudian ragam keunikan perilaku manusia ini diekspresikan dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Ini kan harus dipahami sebagai suatu prinsip yang keempat ya. Kemudian prinsip yang kelima atau yang terakhir dalam prinsip umum pekerja sosial, yaitu mengembangkan diri pribadi dan profesional ya. Pekerjaan sosial merupakan disiplin kontemporer ya. Ini termasuk satu disiplin kontemporer adalah pekerjaan sosial, dibanding dengan ilmu-ilmu lain sudah ratusan tahun yang lalu sudah menjadi disiplin ilmu. Nah, sementara pekerjaan sosial terutama di Indonesia itu merupakan disiplin ilmu baru ya, atau disiplin kontemporer. Memfokuskan perhatian pada situasi saat kini ya, saat ini dan di sini gitu ya. Jadi karena problemnya adalah problem masa kini ya, maka pekerjaan sosial itu dia akan melihat persoalan masa kini gitu ya.
bukan masa yang lalu. Terutama pada situasi perubahan kehidupan orang dalam suatu lingkungan yang sangat dinamis gitu ya. Ketika terjadi perubahan lingkungan yang sangat dinamis, masa kini yang menjadi kajiannya gitu ya. Nah, pekerja sosial membantu orang berinteraksi lebih efektif dengan orang lain di tengah lingkungan tempat dia hidup gitu ya. Kemudian pengetahuan pekerjaan sosial berubah dan berkembang sangat pesat, maka memerlukan pemutakhiran data terus menerus. Jadi seorang pekerja sosial itu dia harus memahami prinsip yang kelima, bahwa dia harus terus mengembangkan diri sebagai seorang yang pekerja sosial dan profesional. Dia harus melihat bahwa tidak ada yang tidak berubah di dunia ini ya. Semuanya berubah gitu. Maka prinsip yang lama dengan prinsip hari ini itu tidak bisa disamakan dalam kajian profesional pekerjaan sosial ya. Artinya bahwa segala sesuatu bisa berubah, dan perubahan itu menuntut adaptasi yang sangat cepat. Apalagi perkembangan informasi hari ini, perkembangan teknologi ya, sangat canggih sekali. Itu bisa saja mempengaruhi fisik, biologis, kejiwaan seseorang. Itu sangat berpengaruh sekali. Kita begitu banyak membaca artikel misalnya pengaruh media sosial terhadap jiwa manusia ya. Pada emosi kita, pada emosi manusia itu perlu. Oke. Nah, seorang pekerja sosial dia harus mengupdate terus itu data-data terbaru. Gitu. Oke. Dia harus mengupdate data terbaru dan pengetahuan terbaru. Sebab dia menghadapi suatu kesulitan, dia menghadapi suatu persoalan yang sangat up to date, sangat kekinian. Gitu ya. Maka pengalaman 10 tahun lalu, pengalaman beberapa tahun lalu itu tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan persoalan masa kini. Karena kita hidup masa kini, kita harus memperhatikan masa kini dan masa depan ya, masa yang esok. Gitu ya. Oke. Itu yang prinsip yang terakhir yang perlu dimiliki, atau prinsip umum yang perlu dimiliki pekerja sosial ya, mengembangkan diri pribadi dan profesional. Baik, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.